Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. RUU, KUHP, dan KUHP. Tadi saya mau mulai dengan Pak Muladi, tapi ternyata bagian itu lebih berat. Saya mau mulai dengan hukum acara dulu, Pak Andi Hamzah. Ada kritik, banyak sebetulnya yang dirubah dalam hukum acara kita. Tapi ada kritik terhadap pengebirian KPK. Dengan diaturnya penyadapan dan harus lapor kepada hakim, orang yang menyadap. Lah kalau KPK lapor kepada hakim, sementara minggu lalu saja hakimnya ditangkap gara-gara nerima suap. Ini dianggap mengebiri. Saya mendahulukan Pak Andi Hamzah, karena beliau ini senior dari senior dan ketua dari perumus hukum acara pidana yang baru. Silakan Pak, tanggapan Bapak. Pertama-tama perlu saya kemukakan bahwa penyadapan itu tanpa izin adalah tindak pidana. Tanpa izin adalah tindak pidana. Ya. Jadi di Nederland penyadapan telepon tanpa izin tindak pidana. Bahkan perekaman pembicaraan orang kita bicara sekarang tanpa izin saya direkam di sini tindak pidana di Belanda. Saya ditugaskan oleh Ketua Perumus KUHP, Profesor Sudarto, untuk memasukkan itu ke dalam KUHP. Jadi ada dalam rancangan KUHP itu. Walaupun yang menyadap ini penegak hukum. Iya, tunggu dulu. Ya, jadi masuk dalam rancangan KUHP itu. Oleh karena merupakan tindak pidana, kalau memadakan penyadapan harus ada izin hakim. Maksudnya menghilangkan sifat melawan hukumnya sehingga tidak dihukum, ya kan? Jadi dimasukkanlah dalam rancangan KUHP ini penyadapan untuk delik tertentu saja ya. Harus ada izin hakim. Dalam hal ini ada hakim khusus yang dibentuk berdasarkan KUHP itu, yaitu hakim pemeriksa pendahuluan. Dulu istilah yang kami pakai hakim komisaris, tapi banyak alergi dengan hakim komisaris. Itu diganti namanya menjadi hakim pemeriksa pendahuluan. Tetapi di sini ada pengecualiannya sebenarnya. Penyadapan harus ada izin hakim pemeriksa pendahuluan, termasuk korupsi ya. Tapi ada ayat berikutnya, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyadapan tanpa izin hakim. Namun harus melaporkan kepada hakim yang dapat menilai apakah dapat diteruskan penyadapan itu tidak. Sekarang ini, kemarin ini kita lihat bahwa sekarang penggeledahan itu harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Tapi dalam keadaan mendesak tidak perlu ada izin. Kemarin rumah-rumah Hercules dan 50 teman-teman digeledah semua. Hari itu juga tanpa izin hakim, tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Jadi itu pengecualiannya. Jadi kalau KPK mendesak melakukan penyadapan silakan tanpa izin hakim. Asal setelah itu dia melapor. Ya sudah itu harus lapor. Bagaimanapun harus ada rambu-rambu. Di luar pasal-pasal KUHP tertentu. Apalagi syaratnya untuk bisa menyadap orang? Itu sudah ada bukti permulaan yang cukup. Apalagi sudah menjadi tersangka. Tidak semua orang bisa disadap. Misalnya Pak Karni disadap, tidak boleh kan? Misalnya begini, ada jenderal polisi korupsi, simulator SIM. Apakah boleh semua jenderal polisi disadap? Ada anggota Banggar korupsi. Apa seluruh anggota Banggar harus disadap? Tidak boleh. Kalau sudah ada bukti permulaan dia melakukan tindak pidana dalam hal ini korupsi, baru disadap. Gitu kan? Jadi jauh dari tujuan untuk mengebiri tidak KPK. Ada. Jadi sama sekali tidak ada merugikan KPK atau melemahkan KPK. Kelemahan KPK itu bukan dari luar, ada pada diri mereka sendiri.
ada lima ketua. Apakah ada di dunia ini KPK yang 5 ketua? Hanya 1. Tidak mudah untuk mengambil keputusan 5 orang itu. Harus sepakat 5 orang. Sepakat 5 orang. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta saja menjadi Dwi Tanggal, bubar. Apalagi 5 orang. Ini menyebabkan agak pelan itu kerjaan KPK. Dan ini ada sekarang ribut mengenai sprindik. Itu tidak terlepas dari tidak kompaknya di dalam situ. Saya yakin itu. Ya. Ini Anas baru menjadi tersangka. Padahal tahun lalu yang bukti yang disebut itu sudah disebut. Sudah adanya Sudah beredar. Sudah menaik mobil kan? Tadi mobil. Oh, mobil. Itu kan tahun lalu Nasruddin sudah cerita itu. Jadi berarti ada hal-hal yang sulit Di dalam keputusan. sendiri. Ya kan? Di dalam sendiri. Di dalamnya sendiri. Ya kan? Jadi menurut saya nanti undang-undang KPK harus diubah. Hanya seorang ketua, dibantu 2 deputi prevensi dan deputi operasi. Seperti negara-negara lain. Itu ya. Baik, Pak Andi Hamzah. Mungkin asistennya Nasrullah bisa lebih jauh. Apa saja hukum acara yang berubah dibanding dulu? Ya, terima kasih Pak Kardi. Yang signifikannya, yang bisa krusial juga. Saya ingin katakan bahwa pertama, yang sangat signifikan adalah perubahan tentang adanya satu lembaga. Yang dulunya kita sebut hakim komisaris, sekarang disebut hakim pemeriksaan pendahuluan. Lembaga ini filosofinya apa? Orang suka mengatakan bahwa sebaiknya pra-peradilan saja, kenapa mesti ini? Pra-peradilan filosofinya adalah kalau aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan abuse of power, maka masyarakat dipaksa datanglah ke pengadilan, Anda gugat, Anda pra-peradilankan, Anda berjuang. Nah, sedangkan pra-peradilan ini filosofinya begini. Negara harus menyediakan alat negara yang lainnya untuk menguji tindakan aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat. Jadi, jika ada aparatur penegak hukum yang melanggar aturan, maka terlebih dahulu diuji oleh negara. Masyarakat tidak perlu capek-capek harus datang ke pra-peradilan. Kecuali dari hakim pemeriksaan pendahuluan ini lolos begitu aja, baru nanti masyarakat itu boleh turun tangan. Masyarakat punya pengalaman. Ya. Tahun 81 lahir lembaga namanya pra-peradilan. Ya. Atau yang ya mirip-mirip habeas corpus lah. Ya. Tapi tidak pernah ini berguna bagi rakyat. Kenapa? Karena selalu ketika diajukan perkara udah masuk ke pengadilan. Ya. Atau kalaupun tidak masuk putusan pengadilan kompromi sama kepolisian. Ya, benar. Apa maksudnya? Karena aturan tentang lembaga pra-peradilan itu banci. Kenapa saya katakan banci? Ini maaf tidak bermaksud mencela tentang, ini bahasa-bahasa biasa saja ya. Dalam konteks ini begini, dulu pada masa HR sama sekali tidak ada kewenangan atau hak kepada masyarakat untuk memperjuangkan atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Baru masa KUHP diatur, tapi itu perubahan itu tidak mungkin dilakukan secara drastis saat itu. Dilakukan bertahap. Tapi dalam pelaksanaannya pra-peradilan itu begitu banyak. Sekarang masyarakat mau memperadilankan penyidik atau penuntut umum. Yang tadinya masih bisa bawa nasi bungkus dalam tahanan, gara-gara pra-peradilankan makan nasi dalam talam itu. Siapa masyarakat? Kenapa masyarakat yang harus susah? Nah, hakim pemeriksaan pendahuluan ini melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian di dalam hakim pemeriksaan pendahuluan ini membatasi kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum yang begitu tak terkendali. Dibatasi, diuji nanti terlebih dahulu oleh alat negara sendiri. Nah, contohnya begini, penahanan. Penahanan itu sekarang ini hak subjektif dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Kalau penyidik mengatakan, saya khawatir dia akan lari, siapa yang bisa kontrol? Sekarang dengan RUU KUHP ini, penyidik, Anda mau menahan hanya berwenang 5 hari. Lebih dari 5 hari harus dibawa kepada hakim komisaris
Kemudian di depan hakim komisaris ditanya, "Hei penuntut umum, kenapa Anda ingin menahan orang ini?" Penuntut umum bilang, "Kalau saya nggak tahan dia akan lari ini, akan mengulang tindak pidana." Kemudian kepada penasihat hukum, "Apa jawaban kamu nih? Klien kamu mau ditahan." Penasihat hukum bisa mengatakan, "Pak Hakim, kenapa mesti ditahan? Orang ini tiap hari harus disuntik insulin, makannya harus dijaga. Karena apa? Dia diabetes. Negara sanggupkah melakukan itu?" Itu diperdebatkan di depan hakim. Apa terdakwa juga dibawa? Apa ya? Terdakwa aja ikut. Tersangka dibawa. Namun memang ini ada persoalan daerah-daerah geografis di Indonesia. Makanya kita berpikir Siapa hakim komisaris ini? Pengadilan. seharusnya hakim senior yang diambil dari pengadilan yang sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun hakim. Namun untuk sementara adalah wakil ketua pengadilan negeri. Nah kemudian hal yang kedua, Bang Karni, saya ingin katakan juga tentang peninjauan kembali. Selama ini peninjauan kembali sudah bablas. Bablasnya apa? Ya, KUHP lama mengatakan itu hak narapidana, tapi pernah diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan diterima oleh Mahkamah Agung. Nah, kita ingin mengatur ini hanya narapidana. Nah, kita pertegas lagi kalimat. Kalau nanti jaksa melanggar lagi, diterima tidak bisa. lagi Kita oleh sudah Mahkamah mengatur Agung. bahwa peninjauan kembali diadili dan disidangkan oleh hakim pleno, bukan hanya satu majelis. Nanti putusan hakim PK itu nanti beda-beda. Kita ingin PK itu pleno. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, saya beberapa hal yang abang tanya tadi apa saja diatur. Kemudian hukum pembuktian. Kita masukkan di dalam hukum pembuktian ini alat bukti berubah. Barang bukti diakui sebagai alat bukti. Kemudian juga bukti elektronik diakui sebagai alat bukti. Kemudian kita pertegas lagi, alat bukti harus diperoleh sesuai dengan hukum yang acara yang benar. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak sah. Nah, kemudian juga kita atur juga melalui jalur khusus. Dalam arti mungkin abang pernah mendengar plea bargain. Nah, tapi terbatas dalam perkara-perkara tertentu dengan konsekuensi dan penjagaan ketat dari hakim yang akan menyidangkan. Kemudian dikenal juga saksi mahkota. Nah, tentang penyadapan, Pak Karni. Kita sekarang ini RUU KUHP ini ingin membangun sistem peradilan pidana. Salah satu penyebab kacau balau penegakan hukum ini adalah tidak benarnya sistem peradilan pidana yang ada. RUU KUHP ini sebagai payung hukum acara pidana. Namun kita juga membuka ruang untuk dibuat hukum acara baru melalui undang-undang. Jika KPK beranggapan bahwa kepada KPK harus diberikan kewenangan yang bersifat khusus, silahkan kita buka di sini ruangnya untuk membuat undang-undang yang bersifat lex spesialis. Namun hukum acara ini harus menjadi nafas. Nah, masalahnya adalah KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Hukum acaranya di mana? Di sini. Kalau memang KPK tidak ingin mengikuti hukum acara ini, atur dalam undang-undang KPK yang akan datang bahwa hukum acara di penyadapan di KPK tidak mengikuti KUHP, tapi mengikuti lex spesialis. Ada keluhan publik yang paling mendasar selama KUHP. Pengaduan dia ke polisi berpuluh-puluh kali, beratus kali, polisinya cuek. Ya. Apalagi kalau yang diadukan orangnya lebih kaya, lebih tinggi pangkatnya. Nah, itu rakyat pun tidak bisa diuji nantinya di RUU KUHP ini. Diuji. Bisa diuji. Maksudnya? Dan bisa nanti hakim pemeriksa pendahuluan bisa menilai apakah pengaduan ini punya kekuatan pembuktian, kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti atau tidak. Baik, kita rehat sejenak.